Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari analisis transaksi. Jadi ada analisis transaksi itu kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, kemudian kita masukkan ke jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, kemudian kita langsung masuk membuat laporan keuangan. Kalau teman-teman mengerjakan tugas, otomatis laporan keuangan sederhana sudah terbentuk. Nah, kalau memang perusahaan itu lebih luas, maka ada satu langkah lagi yang tidak bisa dilewati. Nanti ada namanya jurnal penyesuaian. Kita akan menjurnal akun-akun yang harus disesuaikan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Namun sebelumnya, kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Nah, di dalam akuntansi ada namanya matching konsep. Konsep penandingan. Kita akan menandingkan antara pendapatan sama beban. Gitu ya. Kenapa ini perlu disandingkan, dibandingkan sehingga harus ada namanya matching konsep. Ya, kita akan bahas pada slide berikutnya. Nih. Nah, dasar pengakuan di dalam akuntansi secara umum ada dua. Ada cash basis, ada accrual basis. Nah, karena kita akan menyandingkan pendapatan sama beban, maka kita mengkhususkan pengakuan pendapatan sama beban aja gitu ya, berdasarkan cash basis sama accrual basis. Apa itu cash basis? Apa itu accrual basis? Penjelasannya nih. Cash basis adalah pencatatan di mana pendapatan sama beban itu dilaporkan dalam periode dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau kas keluar. Jadi kita mencatat transaksi itu kalau ada kas yang masuk itu kas diterima atau kas keluar kita membayar. Baru kita catat. Kalau nggak ada, nggak dicatat. Itu cash basis. Pencatatan hanya berdasarkan kas masuk atau kas keluar. Sementara accrual basis, kita akan mencatat pendapatan sama beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Nah, jadi kalau ini berdasarkan pendapatan sama beban itu terjadi bukan pada saat kas diterima atau kas masuk. Kalau memang itu benar-benar terjadi, walaupun kasnya belum masuk, walaupun kasnya tidak keluar, maka sudah dicatat. Saya kasih contoh ilustrasi seperti ini. Contoh, ada gaji karyawan selama bulan Desember 2021 sebesar 100 juta. Nah, gajinya bulan Desember tapi dibayarkannya 5 Januari. Gitu ya, 2022. Nah, pertanyaannya, kapan beban ini dilaporkan? Kapan beban ini dicatat? Ayo. Gajinya gaji bulan Desember, dibayarkannya bulan Januari tanggal 5. Kapan beban ini dicatat? Di Januari ya, Pak? Oke, Januari. Fahmi, terima kasih. Ada lagi, Doni. Don, kira-kira kapan, Don? Karena itu akhir tahun, mungkin prediksi saya di 2021, Pak. Di Desember. Jadi akhir tahun 2021, iya. Oke, keren. Lintang. Januari. Oke, Januari. Kedua-duanya benar. Tergantung pakai metode mana. Gitu ya. Kalau berdasarkan cash basis, kan mencatat itu kalau memang ada kas masuk atau kas keluar. Nah, karena ini akan dibayarkan tanggal 5 Januari, maka akan dicatat pada tanggal Januari 2022. Jadi tanggal 5 Januari gitu ya. Sementara kalau berdasarkan accrual basis itu akan dicatat tanggal 2021. Kenapa? Karena beban itu terjadi di bulan Desember kan? Beban itu terjadi di bulan Desember. Gaji karyawan akan dikerjakan di bulan Desember. Kita sudah menerima manfaat dari kerja karyawan itu bulan Desember. Maka pencatatan itu sudah dicatat di bulan Desember.
Bisa dipahami ya. Nah, kalau cash basis karena berdasarkan dia kas keluar atau kas masuk, dia mencatatnya nanti di bulan Januari 2022. Sementara accrual basis ini Kak, walaupun kasnya nggak keluar, kita harus mengeluarkan beban bulan ini karena memang beban itu terjadi pada bulan Desember bukan pada bulan Januari. Gitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan akuntansi? Nah, kita lihat antara accrual basis sama cash basis. Ini gaji karyawan bulan Desember ya. Kalau cash basis, nah ini tidak dicatat. Sekali lagi, karena nggak ada uang yang keluar, nggak dicatat. Tetapi kalau accrual basis, kita akan catat, kita sudah mengakui beban. Karena beranggapan, bebannya harus dikeluarkan bulan Desember. Beban gajinya sudah dikeluarkan. Nah, karena memang ini belum dibayarkan uangnya, kategorinya kita masuk utang gaji. Utang gaji ini akan hilang kalau memang dibayarkan nanti bulan Januari. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nah pada saat pembayaran tanggal 5 Januari, ini pada saat pembayaran ya. Lihat, tanggal 31 Desember tidak dicatat. Ya, di cash basis. Nah, baru dicatat pada tanggal 5 Januari memunculkan beban gaji pada kas. Ini kalau cash basis. Sementara pada accrual basis kan bebannya mah sudah diakuin bulan lalu. Kita tinggal membayarkannya aja. Berarti utang gajinya hilang. Tadi bulan Desember kita ngakuin utang gaji kepada karyawan karena sudah dibayarkan, utang gajinya jadi hilang. Kira-kira lebih matching yang mana, lebih rasional yang mana antara cash basis sama accrual basis khusus untuk kasus ini? Yes. Accrual Cash basis basis. nggak? Accrual basis lah. Kenapa demikian? Karena gini loh. Beban itu harusnya di bulan Desember. Nah, kalau kita tidak mencatat bulan di Desember, kan beban ngurangin laba ya. Maka otomatis laba kita melaporkan terlalu tinggi. Gitu ya. Padahal sebenarnya bebannya sudah dikeluarkan. Maka kita keluarkan dulu bebannya, maka labanya menjadi wajar. Nah, kalau beban gaji ini ditumpuk di bulan Januari, kan nanti di bulan Januari ada beban-beban lagi. Keuntungan di bulan Januari jadi sedikit karena bebannya terlalu numpuk. Akhirnya labanya tidak wajar. Gitu ya, di accrual basis. Kalau di accrual basis itu karena memang sudah dipakai manfaatnya di bulan Desember, ya dibebankan di bulan Desember. Jangan manfaatnya dipakai di bulan Desember, tapi baru dibebankan di bulan Januari. Nah, ini adalah beban gajinya baru muncul cash basis di bulan Januari. Sementara kalau accrual basis dibebankan sesuai dengan waktunya dia terjadi. Bukan berdasarkan kas keluar atau kas masuk. Oke. Jadi dengan adanya accrual basis, kita diketahui namanya matching concept. Gitu, konsep penandingan gitu ya. Jadi ini mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Kita akan melaporkan beban di periode itu pada saat terjadinya. Gaji itu bulan Desember, ya kita laporkan di bulan Desember. Tujuannya agar apa? Agar menghasilkan laba yang wajar. Jangan sampai periode ini labanya kita akuin terlalu sedikit gitu ya. Periode depan terlalu banyak, tapi karena memang adanya matching konsep, beban sama pendapatan itu dilaporkan pada periode pada saat terjadi, pada periode yang sama gitu ya. Oke, dengan adanya accrual basis, maka pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Kita sudah mengakuin pendapatan walaupun cash-nya belum diterima. Saya kasih contoh nanti. Kemudian beban dilaporkan ketika terjadi. Nah, kita akan mengakuin beban walaupun kita belum membayar uangnya. Kemudian yang ketiga, benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih. Benar-benar menandingkan, matching konsep. Dan yang terakhir, membutuhkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, karena ada matching konsep seperti inilah yang akan memunculkan jurnal penyesuaian. Nanti akan dikenal dengan ayat jurnal penyesuaian yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Adjustment entries atau ayat jurnal penyesuaian. Oke. Nah, beberapa akun di akhir periode itu dilaporkan sebesar saldonya. Kalau nggak ada perubahan itu, kita laporkan dengan saldo yang di neraca saldo.
Contohnya kasus yang kemarin, itu nggak ada perubahan lagi dari transaksi yang ada, dari jurnal masuk ke buku besar, masuk ke neraca saldo, itu yang akan dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Tetapi ada juga akun-akun yang perlu disesuaikan. Tujuannya supaya apa? Supaya si akun itu menggambarkan posisi yang sebenarnya. Jadi menggambarkan posisi yang sebenarnya gitu ya. Apa saja akun-akun yang perlu disesuaikan? Nah, di sini saya membagi ke dalam 5 kelompok utama. Akun yang perlu penyesuaian yang pertama adalah beban yang ditangguhkan, deferred expenses atau beban dibayar di muka. Itu kategorinya beban yang ditangguhkan dan beban dibayar di muka itu yang pertama. Contohnya gimana? Nanti. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Apa tuh pendapatan diterima di muka? Nanti. Yang ketiga ada beban akrual. Yang keempat ada pendapatan akrual. Dan yang kelima adalah penyusutan aset. Ini adalah 5 kelompok yang perlu penyesuaian secara umum. Walaupun nanti ada beban bunga yang perlu disesuaikan gitu, tergantung nanti keluasan perusahaan tersebut. Semakin luas, semakin kompleks sebuah perusahaan, biasanya jurnal penyesuaiannya juga semakin banyak. Nah, yang paling umum ini adalah yang paling sering terjadi adalah 5 akun ini. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah beban ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan. Apa sih beban yang ditangguhkan? Nah, akun ini awalnya dicatat sebagai aset dan di akhir periode dialokasikan sebagai beban. Nah, seiring operasi normalnya perusahaan. Saya kasih contoh seperti ini. Perusahaan kan biasanya suka membeli alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu pulpen, buku, pen, segala macam ATK lah ya. Nah, itu nanti kan jadi beban harusnya. Itu kan. Nah, ini biasanya alat tulis kantor langsung habis nggak hari itu juga? Enggak. Kan ada masanya. Gitu ya, bisa jadi tersisa. Ini akan beda cerita dengan bensin. Kalau bensin kan biasanya kan langsung habis ya. Langsung habis, langsung dijadikan beban. Nah, kalau ini adalah beban yang ditangguhkan karena setidaknya ada jangka waktu, jadi tidak langsung habis. Jadi beban yang ditangguhkan. Contoh, tanggal 1 Desember 2021, Tuan Ahda membeli ATK sebesar 2 juta tunai. Kita membeli peralatan sebesar 2 juta nih. Gitu ya, peralatannya 2 juta, kemudian tunai dibayarnya. Nah, perlengkapan ya. Nah, perlengkapan. Nah, tentunya kan perlengkapan tidak langsung sekaligus habis kan? Pasti nanti kita akan cek. Di perusahaan-perusahaan itu ada namanya istilah stock of name. Kita akan cek di akhir bulan itu berapa perlengkapan yang tersisa. Gitu kan? Maka di awal kita akuin sebagai aset dulu nih. Karena belum menjadi beban. Bebannya akan ditangguhkan. Kapan ini menjadi beban? Nah, kita akan sesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Di buku besar saldo beban itu, saldo perlengkapan itu adalah 2 juta. Nah, cek tanggal 31 Desember. Di akhir bulan, ini akhir periode nih di Desember, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa tinggal 750. Nah, kan dicek tuh, ternyata perlengkapan itu tersisa 750. Tadinya saldonya 2 juta, ternyata saldonya 750, tinggal segini. Maka ada yang dipakai. Nah, yang dipakai inilah yang akan dijadikan sebagai beban. Berapa? Nah, gampang. Perlengkapan kan saldonya 2 juta. Saldo awal, kita pas waktu beli. Nah, yang tersisa setelah cek fisik itu tinggal 750. Maka perlengkapan yang digunakan adalah 1.250. Nah, 1.250 inilah yang kita jadikan sebagai beban. Beban perlengkapan. Nah, ini namanya beban ditangguhkan. Ya, kalau berdasarkan cash basis, karena kita mengeluarkan di awal 2 juta, maka kita akuin beban perlengkapan pada kas. Karena kita sudah mengeluarkan uang. Gitu ya. Nah, kalau di sini tidak. Kita masukkan dulu ke aset, ke dalam bentuk perlengkapan. Nanti kalau sudah dipakai baru menjadi beban. Nah, perlu adanya jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian.
gitu ya. Jadi pada tanggal 31 Desember, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan tersisa 750. Berarti ada yang dipakai sebesar 1.250.000. Nah, 1.250.000 inilah yang menjadi beban perlengkapan. Kita jurnal baru di akhir periode. Ini ayat jurnal penyesuaian kita sesuaikan. Ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, tadi kan perlengkapan di debit tuh. Kalau di debit kan dia posisinya bertambah. Nah, sekarang di kredit berkurang 1.250.000 sehingga saldonya nanti perlengkapan itu tinggal 750 lagi. Ini sesuai dengan hasil cek fisik kita. Gitu ya. Ini tadinya 2 juta dipakai 1.250.000 tinggal 750. Nah, beban perlengkapan barulah dibebankan 1.250. Ini matching gitu ya. Kalau kita mengakuin 2 juta di awal pada saat beli, maka sebenarnya masih ada sisa. Nah, sisa itu nggak ada nilainya. Nah, dengan adanya konsep jurnal penyesuaian ini jadi matching. Ada yang ditanyakan dulu? Oh. Masih bisa diikutin, Don? Oke, lanjut ya. Itu adalah beban ditangguhkan. Nah, sekarang ada prepaid expenses. Jadi adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah contohnya seperti ini. Tanggal 1 Desember Tuan Ada menyewa gedung untuk 1 tahun. Kita membayar gedung untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Oke. Nah, kalau berdasarkan cash basis, kita berdasarkan cash basis, maka 12 juta ini langsung dijadikan beban. Kira-kira make sense enggak? Kira-kira 12 juta langsung kita dijadikan beban. Padahal untuk 1 tahun loh. Kayaknya nggak nyambung. Kenapa? Karena kan belum makai. Kita belum makai gedungnya. Manfaatnya belum keterima. Maka yang 12 juta ini jangan dilangsungkan jadi beban. Tapi masukkan dulu ke aset. Masukkan dulu ke aset. Aset dalam bentuk sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka di sini, sewa dibayar di muka di sini itu dia menandakan bahwa itu masih duit kita. Kalaupun kita nggak jadi nyewanya, itu tinggal minta aja 12 juta. Beda kalau langsung ditutup ke beban sewa. Maka ketika masuk ke beban sewa, masuk ke laporan laba rugi sudah 0, udah nggak muncul lagi. Nah, sekarang masukkan dulu jadi aset nih, sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka. Kapan ini jadi beban? Nah, sewa dibayar di muka ini jadi beban kalau memang sudah kita pakai. Contohnya seperti ini. Ini awalnya adalah 12 juta. Nah, tanggal 1 Desember ya. Lihat tanggal 1 Desember. Nah, tanggal 31 Desember di akhir periode diperlukan penyesuaian, ada jurnal penyesuaian. Karena kenapa? Karena Tuan Ada sudah menggunakan gedung selama 1 bulan. Barulah dijadikan beban karena memang sudah dipakai 1 bulan. Nah, yang 1 bulan inilah yang dijadikan beban. Oke, cara ngitungnya ya gampang. 12 juta total sewa dibagi 12 bulan. Maka setiap bulannya ada 1 juta. Nah, 1 juta inilah yang dijadikan beban. Bukan 12 jutanya, karena memang kita makainya baru 1 bulan. Bulan berikutnya 1 juta lagi. Bulan berikutnya 1 juta lagi. Nah, setiap akhir periode itu kita sesuaikan. Gitu ya. Nah, jadi ayat jurnal penyesuaiannya, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Tadi sewa dibayar di mukanya itu adalah 12 juta ya. Nah, sekarang berkurang 1 juta, tinggal 11 juta. Kemudian yang beban sewanya untuk bulan ini 1 juta sudah kita bebankan. Nah, ini perbedaan antara accrual basis sama cash basis. Kalau cash basis di bulan ini kita membebankan 12 juta. Bulan-bulan berikutnya nggak usah membebanin beban sewa lagi. Yang dampaknya laba untuk bulan ini tergerus hanya untuk membayar sewa 1 tahun gitu kan. Maka kita distribusikan ke tiap bulan beban sewanya setiap bulan itu sejuta. Gitu ya. Kenapa sih harus pakai ada jurnal penyesuaian segala macam? Nah, kalau memang tidak memakai jurnal penyesuaian akan mengakibatkan salah penyajian. Nah, pertama, di laporan laba rugi. Nah, pendapatan kita anggap normal dulu.
Nah, karena memang kita mengabaikan beban, kita tidak membuat jurnal penyesuaian pada beban. Beban dicatat terlalu rendah. Harusnya kita bayar sewa, harusnya bayar ATK, nggak jadi karena memang kita tidak melakukan perjurnal penyesuaian. Jadi beban dicatat terlalu rendah yang mengakibatkan laba bersih dicatat terlalu tinggi. Karena beban itu kan sebenarnya ngulangin laba ya. Kita nggak ngeluarin beban, jadi labanya seolah-olah tinggi. Padahal sebenarnya dari laba itu ada beban yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama. Dari laporan laba rugi, ada beban dicatat terlalu rendah, sehingga laba bersih dicatat terlalu tinggi. Nah, kemudian laporan posisi keuangan. Aset dicatat terlalu tinggi dampaknya karena di situ ada sewa dibayar di muka. Kalau nggak disesuaikan, maka tetap aja sewa dibayar di muka itu 12 juta terus. Padahal sebenarnya setiap bulan harus turun 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang terakhir, modal pemilik dicatat terlalu tinggi. Kita ngakuin modal terlalu tinggi padahal sebenarnya beban yang harus dikeluarkan. Jadi inilah sebabnya kenapa ada jurnal penyesuaian. Bisa diikutin sampai sini? Oke. Ada yang tanyakan dulu? Mau nanya Pak, Nah, Lintang terima kasih nanya. Baik banget kamu. ceritanya Hmm. kan kita sewa gedung 12 juta Hmm. dibayar di awal dong pas Iya. kita mau tempat. Itu langsung dong 12 juta, Hmm. nggak dicicil dulu. Hmm. Nah, itu misal kita kan jadi nyatet di jurnalnya kan 1 juta per bulan. Hmm. Terus misal di bulan ke-6 misalnya, kita pindah nih. Berarti gimana tuh nyatetnya? Oke. Nah, itu pertanyaan yang cukup menarik, bagus ya. Nah, kalau kita langsung membebankan di bulan Desember, berarti otomatis sudah nol ya. Nggak ada sewa dibayar di muka, sudah nol karena sudah kita bebankan di bulan Desember. Gitu ya. Nah, jadi beban sewa pada kas. Nah, berarti sudah hilang, udah nggak ada catatan lagi. Entah kita mau 1 tahun atau 6 bulan atau 7 bulan itu udah hilang karena memang sudah dibebankan. Ingat beban itu ada di materi pertemuan ketiga kalau nggak salah itu masuknya ke akun nominal. Akun nominal itu adalah akun yang sementara yang di akhir periode harus dinolkan. Berbeda dengan aset. Jadi setiap periode itu harus nol. Jadi beban ketika sudah dibebankan bulan Desember maka otomatis akan masuk ke laba rugi. Gitu ya, jadi udah nilainya 0. Maka tidak muncul lagi tuh berapa bulan-bulan lagi. Maka berbeda cerita kalau seandainya kita mencatatnya menggunakan accrual basis. Nah, di sini dimunculkan sewa dibayar di muka itu 12 juta. Ini untuk pertama. Bulan kedua, sewa dibayar di muka jadi tinggal 11 juta karena 1 jutanya udah dipakai. Bulan ketiga tinggal 10 juta. Bulan ke-6 itu tinggal 6 juta. Oke, kalau kita gagal, tinggal balikin lagi. Saya nggak ngelanjutin deh. Apakah duit saya bisa balik? Bisa. Kalau dibalikin tinggal enak tuh. Kasnya kita balik 6 juta, sewa dibayar di mukanya kita tutup 0. Karena di situ masih ada jejaknya. Berbeda kalau dibebankan. Kalau dibebankan di awal 12 juta, udah nggak ada lagi. Karena udah ditutup ke laporan laba rugi. Jadi kita melaporkan beban di Desember terlalu besar sampai 12 juta. Padahal sebenarnya itu akan didistribusikan kan begitu. Nah, kalau memang ini pada sewa dibayar di muka, maka di bulan ke-6 itu saldonya tinggal 6 juta. Nah, kalau memang kita gagal gak jadi lanjut nyewa gedung tersebut ya tinggal minta lagi. Baru 6 juta boleh nggak gitu saya balikin uangnya. Kalau boleh maka 6 juta itu balik, sewa dibayar di mukanya dinolkan. Gitu ya, dibalik. Tapi kadang-kadang Pak ada juga yang nggak full bayarnya, misalkan nggak 6 juta. Karena memang kan udah dibayar, kepotong misalkan 3 juta. Nah itu nanti masuknya ke kerugian di jurnalnya. Kasnya 3 juta, kita cuma nerima kerugiannya 3 juta. Yang satu lagi sewa dibayar di mukanya 6 juta, itu tetap balance. Bisa dipahami Lintang? Iya paham Pak. Oke, semoga bisa menjawab. Nah ini terkait dengan beban. Sekarang masuk ke pendapatan. Unearned revenue, kita pendapatan. Nah kalau tadi beban itu dibayar di muka, kalau ini pendapatan diterima di muka. Ini kebalikannya. Kita akan memperoleh
pendapatan, tapi diterima di muka. Nah, akun ini awalnya dicatat sebagai liabilitas utang, kewajiban kepada orang lain. Nah, baru kita masukin ke pendapatan kalau memang sudah di akhir periode, sudah dipakai. Itu ya, sudah dipakai pada periode normal. Nah, kalau tadi beban dibayar di muka, kalau ini pendapatan diterima. Contoh, tanggal 1 Desember, Tuan Ahda menerima uang dari nasabah untuk sewa selama 1 tahun sebesar 24 juta. Maka 24 juta itu jangan dijadikan pendapatan dulu. Kan belum dipakai gedungnya. Kalau kita dijadikan pendapatan dulu tiba-tiba orang yang nggak jadi, repot kita karena pendapatan akan ditutup ke laba rugi. Maka kita jadikan kewajiban dulu. Ini masih uang punya orang nih, bukan punya kita, bukan haknya kita. Kapan itu dijadikan pendapatan? Kalau memang sudah dipakai. Contohnya ketika 1 bulan, maka 1 bulan itulah yang akan dijadikan pendapatan. Contohnya di sini ya. Ini kan 1 Desember. Saya ngasih contoh itu ilustrasi dalam jangka waktu 1 bulan ya gampang. Ini masih supaya teman-teman bisa paham. Teknisnya bisa jadi tanggal 15 Desember kan pertengahan bulan tuh. Gimana caranya ngitungnya gitu. Ini kan masih saya kasih contoh ilustrasinya sangat sangat sederhana. 1 Desember kita sesuaikan tanggal 31 Desember. Gitu ya. Kita coba lihat. Oke, sewa diterima di muka itu kategorinya kewajiban. Kewajiban itu ada di sisi kredit. Makanya saya catat di sisi kanan sini ya. Oke. Ini masih utang kepada orang lain. Kita belum menerima manfaat. Belum kita akuin sebagai pendapatan. Nah, di akhir periode, di tanggal 31 Desember, perlu disesuaikan. Karena memang pelanggan, customer sudah menggunakan gedung selama 1 bulan ini. Berapa yang harus kita akuin? Ya, kita tinggal bagi aja 24 juta dibagi 12 bulan jangka waktu. Maka kita akan mengakuin pendapatannya sebesar 2 juta. Gitu ya, tergantung nanti ada yang 12 bulan, ada yang per 6 bulan tergantung. Nah, 2 juta inilah yang kita jadikan pendapatan sewa. Bulan ini 2 juta, bulan depan 2 juta, bulan selanjutnya 2 juta lagi gitu. Setiap bulan kita distribusikan. Nah, kemudian yang sewa diterima di mukanya terus akan juga terus berkurang sehingga kalau sudah di akhir tahun, maka sewa diterima di mukanya menjadi 0. Dan itu sudah full diakuin sebagai pendapatan. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya, kita akan buat sewa diterima di mukanya berkurang 2 juta. Yang tadinya 24 juta menjadi 20 juta. Pendapatan sewanya kita akuin 2 juta. Jadi bulan ini kita sudah berhak mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta. Ya. Kalau tadi beban, sekarang pendapatan. Kalau seandainya kita tidak melakukan jurnal penyesuaian pada pendapatan yang seperti ini, maka kita akan kesalahan dalam penyajian. Pendapatannya dicatat terlalu rendah. Harusnya kita sudah memperoleh pendapatan 2 juta bulan ini, karena kita nggak melakukan jurnal penyesuaian, akhirnya pendapatan terlalu rendah, sehingga laba bersih dicatat terlalu rendah juga. Kemudian dari sisi laporan posisi keuangan, liabilitas hutang, itu masih numpuk 24 juta, padahal sebenarnya udah berkurang 2 juta. Kemudian modal pemilik terlalu rendah. Ini adalah dampak-dampak kalau tidak melakukan jurnal penyesuaian. Ya, tadi pendapatan diterima di muka, ada beban dibayar di muka. Yang selanjutnya ada namanya beban akrual. Apa itu beban akrual? Nah, beban akrual itu adalah contohnya yang gaji. Beban yang terjadi bulan Desember namun belum dicatat dalam akunnya karena masih belum dibayarkan. Gitu ya. Gaji karyawan bulan Desember akan dibayarkan 5 Januari, maka kita sesuaikan. Sekarang tuh harus kita mengakui beban gaji karena memang gajinya terjadi di bulan Desember. Pada utang gaji. Nah, utang gaji lah ini nanti kalau pada saat dibayarkan hilang utang gaji. Itu gaji yang terutang. Ini beban akrual. Kemudian ada pendapatan akrual. Nah, pendapatan akrual ini adalah contohnya kita sudah memberikan jasa ke orang lain. Tapi orang lain itu belum membayar tunai. Kategorinya piutang. Itu ya. Contoh di sini. Selama bulan Desember, Tuan Ahda telah memberikan jasa sebesar 5 juta. Kan bulan Desember, harusnya diakuin ya bulan Desember juga. Pelanggan akan membayarnya pada tanggal 1 Januari.
Nah, jangan dilaporkan bulan Januari, sekarang laporkan pendapatannya bulan sekarang karena memang jasa yang telah diberikan itu bulan sekarang. Maka kalau orang ngutang ke kita itu kategorinya piutang usaha pada pendapatan jasa. Gitu ya, piutang usahanya 5 juta, pendapatan jasanya 5 juta. Nanti kalau perusahaan customer itu sudah membayar, maka kasnya bertambah 5 juta, piutang usahanya dikredit 5 juta menjadi 0. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin Ya, Pak. tanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, akun yang terakhir yang perlu disesuaikan adalah fixed asset. Jadi aset tetap. Tetapi bukan harga perolehannya yang disesuaikan. Yang disesuaikan adalah akumulasi penyusutannya. Beban penyusutannya. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Aset apa saja yang perlu kita sesuaikan? Aset tetap itu adalah aset-aset kekayaan kita yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, gitu ya. Dan kemudian ya ada di dalam harta kekayaan kita. Jadi lebih dari 1 tahun manfaatnya. Itu untuk digunakan untuk operasional perusahaan. Oke, nah aset itu kalau aset tetap ini yang bersifat manfaatnya tidak terbatas itu ada cuma tanah doang. Kalau tanah mah nggak mungkin nyusut ya, nggak ada tanah yang menyusut. Kemudian nggak ada tanah yang rata-rata harganya yang ada naik terus, itu nggak ada yang turun. Berbeda dengan gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dia ada masa manfaatnya. Misalkan kendaraan itu 5 tahun, 8 tahun. Dan biasanya harganya semakin panjang umurnya, semakin rendah. Maka perlu kita susutkan beban penyusutan. Supaya apa? Supaya kita mendistribusikan kerugian akibat penyusutan gedung itu ke setiap bulan. Contoh, kendaraan kita peroleh 24 juta. Gitu ya, beli bulan Desember ini. 2 tahun yang akan datang, gak mungkin tuh harganya masih 24 juta. Bisa jadi turun 12 juta, bisa jadi 10 juta. Nah, kalau tidak disusutkan setiap bulan, maka ketika saat pelepasan aset, kita menjual aset, kita ruginya terlalu besar, sampai 12 juta. Nah, makanya di dalam akuntansi ada namanya beban penyusutan. Jadi masa manfaatnya terbatas, gedung, kendaraan, mesin, peralatan ini masa manfaatnya terbatas, sehingga harus disusutkan dalam akun beban penyusutan. Nah, kontra akunnya diakumulasikan, akumulasi penyusutan. Nah, ini akan dipelajari pada kalau memang yang di akuntansi itu pada mata kuliah akuntansi yang menengah sama lanjutan itu ada depresiasi. Gitu. Nah, kita kasih ilustrasi. Contoh, kendaraan dengan harga perolehan 120 juta. Harga perolehannya adalah 120 juta. Disusutkan sebesar 10% per tahun. Metode penyusutan banyak, ada garis lurus, banyak lah. Cuman kita ambil yang umumnya dulu, disusutkan sebesar 10% per tahun. Jadi beban penyusutannya 120 juta kali 10% dibagi 12. 12 itu jumlah bulan gitu ya. Maka beban penyusutannya itu adalah 1 juta per bulan. Jadi kita di akhir periode itu ada ayat jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutannya 1 juta, akumulasi penyusutannya 1 juta. Jadi kendaraan ini di bulan ini disusutkan 1 juta. Bulan depan disusutkan 1 juta. Di bulan depannya lagi disusutkan 1 juta. Nah, yang tadinya harga 120 juta, nah diakumulasikan. Diakumulasi penyusutan itu bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta. Kalau sudah tahu 1 tahun, maka akumulasi penyusutannya udah 12 juta. Gitu ya. Maka nilai bukunya kalau sudah 1 tahun, 120 juta dikurangi 12 juta. Tinggal nilai bukunya tinggal 108 juta. Nah, ini nilai bukunya, nilai bersihnya gitu ya. Nanti kita bisa lihat sebenarnya kalau di dalam laporan keuangan, nanti saya kasih contoh bagaimana penyusutan kendaraan. Jadi ini untuk mengantisipasi supaya kerugiannya tidak langsung terasa pada saat pelepasan aset.
pelepasan aset bisa dijual gitu ya, atau bisa ditukar tambah. Nah, karena memang harganya pasti akan menurun, maka kita distribusikan kerugian itu ke dalam beban penyusutan setiap bulannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup dulu. Nah, inilah yang saya akhir dari pertemuan ini. Jadi ada ikhtisar penyesuaian dasar. Jadi eh, satu materi ini dari awal slide sampai yang sekarang rangkumannya ini dalam satu slide ini. Bahwa di dalam akuntansi ada namanya jurnal penyesuaian. Akun-akun yang disesuaikan, yang pertama beban yang ditangguhkan, yang kedua pendapatan yang ditangguhkan, yang ketiga ada beban akrual, akrual ini ya. Kemudian yang keempat ada pendapatan akrual, yang kelima ada aset tetap. Nah, jurnalnya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Ini ada ini di debitnya beban, kreditnya aset gitu ya. Ini ringkasannya. Kalau kita mengabaikan jurnal penyesuaian, maka akan berdampak seperti ini. Bebannya understated. Understated itu kita beban terlalu rendah melaporkan. Yang berdampak kepada laba bersihnya overstated. Kita terlalu tinggi melaporkan laba. Padahal sebenarnya ada beban yang harus dikeluarkan. Ini dampak-dampaknya kalau kita tidak melakukan jurnal penyesuaian. Nah, untuk materi kali ini cukup. Ada yang ditanyakan? Cukup paham? Oke, sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang nggak ada yang nanya lagi ya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal tunggu update-nya di YouTube. Nanti ada Doni Wijaya.